Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kaila Nadla Siva dengan NIM 2210102274 dan saya bersama rekan-rekan saya di sini. Halo guys. Ya, jadi di samping saya ada Halo, saya Tirza Klarisya Muslim dengan NIM 201010250347. Halo, saya Rizka dengan NIM 221010200169. Halo, saya Yayan Nur Hikmah Aulia dengan NIM 2210102010. Halo guys, saya Hanifah dengan NIM 221010201718. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus bullying yang ada di sekolahan. Pertama-tama, Apa sih itu kriminologi? Kriminologi adalah ilmu interdisipliner yang mempelajari kejahatan, pelaku, korban, lingkungan, sosial, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan. Ilmu ini bukan sekedar memotret aksi kriminal, tapi juga membedah faktor penyebab, pola perilaku, hingga solusi pencegahannya. Kriminologi mencakup psikologi pelaku, struktur sosial, norma dan nilai dalam masyarakat, peran sistem hukum dan penegakan keadilan, serta ketimpangan ekonomi dan kekuasaan. selanjutnya yaitu teori-teori penting dalam kriminologi. Yang pertama ada teori sosial belajar. Manusia mempelajari perilaku melalui pengamatan dan peniruan. Jika seseorang tumbuh di lingkungan yang biasa dengan kekerasan atau kriminalitas, ia akan cenderung meniru perilaku tersebut. Yang kedua ada teori labeling. Ketika seseorang diberi label, contohnya nakal atau suka membuat masalah, maka label itu bisa mempengaruhi cara ia diperlakukan oleh masyarakat dan bahkan ia sendiri bisa mulai menjalani peran tersebut. Yang ketiga itu ada teori kontrol sosial. Seseorang melakukan kejahatan ketika ikatan sosial lemah, misalnya tidak ada ikatan dengan keluarga, sekolah, agama, atau komunitas. Dan yang keempat ada teori anomi. Anomi adalah kondisi di mana norma sosial rusak atau tidak lagi menjadi pedoman. Ketika masyarakat kehilangan arah moral, angka kriminalitas meningkat. Dan yang terakhir ada teori konflik. Kejahatan adalah akibat dari konflik kelas dan ketimpangan kekuasaan. Hukum dibuat oleh kelompok di domain untuk menjaga kepentingannya. Ya baik, jadi di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasusnya, yaitu Andi, korban yang dibungkam. Andi adalah siswa baru yang dikenal pendiam dan cerdas. Ia menjadi sarangan perundungan oleh teman-temannya, terutama seorang siswa dominan yang bernama Bimo. Andi diejek karena penampilannya, diambil bukunya, bahkan dikucilkan di kelas. Andi melapor ke guru, tapi tidak ditanggapi dengan serius. Seorang teman sekelas bernama Sita akhirnya merekam aksi bullying dan menyebarkan ke media sosial. Kasus ini viral dan menjadi perhatian publik. Analisis kasus yang berdasarkan teori kriminologi yaitu jadi sosial belajarnya Bimo meniru pola dominasi dari lingkungan sosialnya, senior, media, atau lingkungan rumah. Labelingnya yaitu Andi diberi label kutu buku atau aneh. Guru dan siswa membuat bullying tidak dicegah. Anomi, sekolah tidak memiliki norma atau sistem sanksi yang jelas. Akibatnya siswa merasa bebas melakukan kekerasan. Konflik sosialnya yaitu ada kepentingan status antara siswa populer dan siswa mayoritas dalam struktur kelas. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan aspek hukum yang relevan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bullying tergolong dalam kekerasan psikis terhadap anak dan dapat dikenai sanksi pidana. Yang kedua itu ada
Permendikbud nomor 82 tahun 2015, sekolah wajib mencegah mengenai kekerasan, termasuk membentuk tim pencegahan kekerasan di sekolah. Peran guru dan sekolah yaitu harus responsif terhadap laporan bullying. Yang kedua, memberikan perlindungan, konseling, dan tindakan disiplin kepada pelaku. Selanjutnya di sini ada strategis pencegahan. Bagi sekolah, sosialisasi anti bullying secara berkala. Yang kedua, membentuk sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Yang ketiga itu ada memberikan pelatihan guru tentang deteksi dini bullying. Baik yang kedua, bagi keluarga, bangun komunikasi terhadap dengan anak. Ajarkan empati dan nilai toleransi sejak dini. Yang terakhir, dukungan korban bullying untuk melaporkan dan bangkit. Bagi masyarakat, buat kampanye edukatif di media sosial. Yang kedua, dukungan program sekolah ramah anak. Yang ketiga, libatkan komunitas lokal untuk menjadi perlindungan lingkungan anak. Selanjutnya itu refleksi dan juga pesan penutup. Kejahatan tidak lahir dalam ruang kosong, ia tumbuh di antara keheningan sosial, diabaikan oleh norma dan dibiarkan oleh kekuasaan. Jadi kejahatan itu sebuah ruang kosong dan juga bisa banget mengakibatkan penyimpangan. Dari situ juga bisa bersosialisasi untuk bisa mencegah ada yang namanya kriminologi. Maka dari itu kita dapat bisa mempelajari kriminologi, memberi kita kacamata untuk melihat kejahatan secara utuh, bukan hanya dari pelaku, tapi dari sistem yang membiarkan tumbuh. Nah, kasus seperti ini yang tadi dijelaskan tadi oleh teman-teman saya, yaitu jika kita diam, kita juga ikut menyebur budaya dalam kekerasan. Maka dari itu kriminologi itu patut kita cegah untuk menghindari kejahatan di bagian masyarakat, lingkungan sekitar, dan juga bisa banget untuk lingkungan yang kalian bisa tempati. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi tersebut yaitu kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan memberikan pemahaman bahwa tindakan kriminal termasuk bullying di sekolah bukan hanya soal perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, struktural, dan budaya. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan dapat terjadi akibat lemahnya kontrol sosial, norma yang kabur, serta pembiaran oleh otoritas. Analisis menggunakan teori-teori kriminologi seperti teori belajar sosial, labeling, kontrol sosial, anomi, dan konflik membantu kita memahami bullying secara menyeluruh. Untuk mencegah dan menangani kasus bullying secara efektif dibutuhkan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta penerapan hukum yang tegas. Dengan begitu, kita tidak hanya merespon kejahatan setelah terjadi, tapi mencegahnya sejak dini demi terciptanya lingkungan yang aman dan manusiawi bagi semua anak. Oke guys, jadi mungkin segitu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bullying. Jangan lupa subscribe and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ulang sih, dilihat tapi belum siap bersama. Iya, tangan lu gede banget. Kenapa nggak ke belakang? Gak apa-apa, udah dikat aja. Lanjut. Mau dekat dulu. Dekat dulu. Closingan Postingan dulu. dulu. Segi ulang. Lupa subscribe. Dadah. Gue mau bilang tadi apa? Iya, subscribe, like, and comment. Tadi juga bilang tangannya gini dulu dah. Iya, HP-nya taruh depan. Kejauhan, Pe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iya, bagus. Tapi kita bareng ya. Udah, coba. Bisa kalau gitu. Oh,